Novita Hardini, Melisa Kaskarini, Acil Dito, Roy Sukono, Alfi Alfandi, Izati Ensa, Rainbow, Mawar Rio, Ben Kasyafani, Doni Kesuma, Ferry Salib, Ferdi Sulaiman, Rifnu Wikana, Anjas Mala, Reza Rahadian, Matias Mucus, Ayu Laksmi, Doni Damara, dan tentunya Rudy Sintia Bella dan Vino Gerastia. Silakan jajaran kes boleh mencari kursi dengan namanya masing-masing ya. Ya. Silakan. Dari Majelis Ulama Indonesia, silakan. Mas Dodi, silakan. Iya, silakan boleh bersama kalau ada namanya. Silakan bergabung bersama kita. Silakan Ibu Frelika boleh bersama dengan kita. Ya. Boleh bergabung. Kang Purwo boleh berada di depan sini, Kang Purwo. Kang Purwo berada di depan sini. Ya, lain boleh semua juga sambil berdiri karena ini kurang lebih kita manggungnya insya Allah volume 2 volume 3 nanti kita bikin panggung yang lebih besar lagi. Oke, teman-teman media, baik yang sudah bersama dengan kita. Kalau kata Mas Ben 35 ke atas sudah harus duduk ya. Udah lawan ACL. Oke, lihat sekali lagi teman-teman media dan moderator. Baik, kami persilakan kita akan langsung masuk ke Q&A session bersama dengan teman-teman media. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya, boleh sebutkan nama. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya, silakan. Ya. Ya, kira-kira. Halo semuanya, selamat malam. Aku mau nanya. Dari nama dan dari mana? Aku Ataya dari Selebila Pagi Trans 7. Silakan. Mau nanya tentang pembuatan protestik make up selama film Buya Hamka. Mau nanya ke para case-nya, terutama kalau dia Cynthia Bella dan Alvino Genastian mungkin. Selama proses make up protestiknya sendiri mungkin seperti apa sih pengalaman kalian sendiri, atau selama make up protestik sendiri ada kendala-kendalanya nggak sih, dan apakah itu mungkin make up yang pertama kali kalian menggunakan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Berarti prostetik ya, make up-nya seperti apa mungkin para pemain. Kalau dia Cynthia Bella dulu silakan. Iya, bismillah. Untuk make up estetik, kalau untuk saya pribadi ini pengalaman pertama kali mbak. Pengalaman pertama kali seru karena saya belum pernah sama sekali, jadi kayak punya experience baru dan prosesnya lumayan cukup lama, itu sekitar 3-4 jam ya kalau nggak salah. Kita mulainya itu 4 jam dari sebelum kalian syuting. Juga tangan kita di make up untuk lebih kelihatan lebih berusia. Baik, itu dia jawaban dari Ladia sudah Bella. Kalau dari Mas Vino sendiri gimana pengalamannya dengan prostetik yang luar biasa? Sama sih seperti Bella. Jadi kalau misalnya ada callingan syuting jam 6 pagi, ya saya udah jam 12 malam, saya udah make up gitu. Tapi memang di volume pertama ini ada beberapa part yang terlihat prostetiknya. Mungkin akan lebih banyak lagi di volume kedua. Tapi memang Indonesia memang sudah saatnya secara production design itu semakin hari itu semakin maju, semakin besar. Jadi mudah-mudahan film ini bisa menjadi benchmark baru lagi untuk sebuah film Indonesia, sehingga film Indonesia ke depannya makin bisa luar biasa lagi. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih pertanyaannya Mbak Tia dari Selebrita Pagi Trans 7. Selanjutnya silakan di depan sini dulu ya. Cek. Oh, di belakang dulu ya. Sebentar ya Pak. Silakan, ada di belakang. Halo, selamat malam, saya Ais dari Viva. Mungkin mau tanya ke produser Mas Dias. Ya. Saya
film ini tadi sepertinya ada kurang lengkap tanpa adanya soundtrack. Mas Dias, apakah dari pihak Falcon dan Star Vision akan menghadirkan soundtrack untuk film Buya Hamka mungkin di yang babak kedua nanti? Volume 2 gitu ya. Terima kasih. Oke, terkait soundtrack Pak Parles dari Bu Frederika, silahkan boleh dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, memang menarik ini. Jadi soundtrack ini sempat menjadi pertimbangan yang sangat panjang bagi kami. Kami ingin menghadirkan Buya Hamka ini untuk seluruh usia, seluruh bagian dari keluarga. Sehingga film ini pun lulus sensornya adalah semua umur. Sehingga semua bagian dari keluarga bisa menikmati film ini. Nah, pada saat kami memilih soundtrack, kadang-kadang apabila soundtracknya tidak tepat, kita memberikan lagu yang cocoknya untuk satu kelompok masyarakat atau satu kelompok usia. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan bahwa Buya sebagai seorang tokoh yang besar, seorang multi talenta, orang wartawan, kiai, nasionalis, pahlawan nasional, lebih baik kita hantar dengan musik. Dan akhirnya Angkua Caraka tentunya dengan segala orkestrasinya yang dikerjakan di Praha dan melibatkan banyak sekali orang, kami anggap bahwa itu menjadi sesuatu yang lebih kita memperkuat ketokohan dari Buya Hamkanya sendiri. Jadi sampai saat ini kami belum sampai ke dalam pemikiran untuk menciptakan soundtrack. Karena kami pun bingung soundtrack seperti apa yang bisa mendeskripsikan ketokohan seorang Buya Hamka. Semoga itu bisa. Siap, terima kasih Pak Parles sama dengan Mas Ais ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih dari sini dulu ya Mbak, habis ini baru ke tengah. Silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Vincent dari Diskusi. Mau nanya sama Vino sama Bella. Ya. Mas Vino sama Bella kan dulu pernah dipasangkan di sebuah film ya, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Aku pengen tahu nih, menurut Vino dan Bella masing-masing, perubahan apa yang dirasakan 7 tahun lalu ketika bermain dipasangkan kembali di film Buya Hamka ini? Pengen tahu aja gitu. Siap, terima kasih. Jadi pengen tahu perbedaannya dipasangkan 7 tahun lalu dan di saat ini. Silakan. Dulu dipasangkan sama Bella dan sama Reza. Oh Reza, benar. Mainnya bertiga lagi gitu. Iya. Ya pasti setiap film punya karakternya masing-masing yang beda-beda gitu. Dan mudah-mudahan di film ini kita bertiga bisa bermain lebih baik lagi, bisa lebih menginspirasi teman-teman semua untuk nonton filmnya. Siap. Kalau dari Bella mungkin ada yang ditambahkan? Karena yang udah kenal, jadi ya alhamdulillah itu memudahkan untuk proses syuting. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini udah lebih nyaman karena udah kenal dengan yang Vino di sebelumnya ya. Baik, terima kasih jawabannya Awan dan Mas Vincent ya. Selanjutnya ada di depan sini. Nih, ya silakan Mbak. Oke, nama, media, dan pertanyaannya. Ya, saya lupa dari Bisnis Indonesia ingin tanya ke Mbak Laudia Setiabella. Kenapa tertarik untuk menerima tawaran bermain di film ini dan bagaimana cara Mbak Bella untuk mendalami karakter dari istri Buya Hamka? Apakah ada riset tertentu atau membaca tertentu? Terima kasih. Ketertarikan dari seorang Bella ada di proyek ini ya. Silakan. Iya, kayaknya saya nggak punya alasan untuk saya menolak film ini ya Mbak. Dari pas awal ditawarin, karena saya juga orang Minang. Jadi kalau Minang itu kan rasa persaudaraannya kuat ya. Walaupun saya nggak tahu itu silsilahnya sejauh apa gitu, tapi kayak papa dan keluarga tuh sangat membanggakan sekali tokoh Buya Hamka ini gitu. Jadi waktu 2018 kalau nggak salah itu saya ditawarin dan akhirnya saya pikir bismillah saya ambil gitu. Jadi ya saya nggak punya pilihan lain untuk saya nggak mengambil film ini. Dan alhamdulillah ternyata pilihan saya Allah tolong, jadi ya sangat menyenangkan sekali untuk syuting film ini. Dan untuk prosesnya Mbak, prosesnya kita ada reading selama 2 bulan kalau nggak salah, itu kita belajar untuk bahasa Minang. Setelah itu kita readingnya juga intens. Dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh keluarga besar dari Buya Hamka, dari cucu-cucunya juga. Jadi ya untuk karakter Siti Raham ini kan kalau kita browsing ya itu abu-abu ya, kita nggak bisa ketemu
karakter yang utuh gitu dari karakter ini gitu. Tapi ya alhamdulillah atas izin Allah saya melalui keluarga Buya Hamka kita dapat cerita-cerita Umi itu seperti apa, Umi itu penyayang, Umi itu nggak pernah ngelihat kalau dia tuh lagi kondisinya susah. Jadi ya cerita-cerita dari cucu dan anak-anaknya itu yang saya jadi pegangan untuk saya memerankan karakter. Siap. Terima kasih Bella jawabannya. Selanjutnya silakan, ada lagi pertanyaan dari sini ya. Oke, silakan. Selamat semuanya. Saya Thomas dari sindonews.com. Sebuah kebanggaan juga bisa menonton secara langsung Buya Hamka. Pertanyaan saya sederhana dengan konsep yang sangat mewah ini. Pak Parwes, bagaimana sih mengemasnya dan mungkin butuh budget berapa Pak untuk bisa menghadirkan acara seperti ini? Yang pertama, yang kedua, ini kan hal yang bagus ya, sejarah buat anak-anak, terutama tadi Vino dan Mas Fajar bilang ini salah satu bentuk bukan hanya menghibur tapi juga tuntunan. Nah, untuk bisa masuk ke generasi muda, seperti apa sih bentuknya untuk bisa anak muda bisa terinspirasi dengan film ini? Yang terakhir, Mas Purwa sebagai pengemas musik ini, dari romance, dari perjuangan dia, dari kecintaan dia terhadap istri dan terhadap negara. Terima kasih Pak Parwes, Bu Erika, sukses buat Buya Hamka bisa menginspirasi anak muda Indonesia tanah air. Terima kasih. Amin, terima kasih. Berarti kayak sederhana ya Mas Thomas. Hari ini memang kita berniat untuk membuat premier yang paling akbar. Premier yang kita ingin sebut sebagai premier yang Masya Allah. Kenapa? Karena karakter yang hendak kita bawa ini adalah teman-teman kalian juga. Seorang wartawan, seorang sastrawan, seorang kiai, seorang nasionalis. Kita kadang-kadang dalam kehidupan seringkali dibeda-bedakan, dikelompok-kelompokkan. Ada ini kelompok agamis, ini kelompok nasionalis. Kadang-kadang karena kepentingan coba untuk dibuat ada friksi. Nah, kami justru ingin hadirkan itu. Tidak ada yang akbar, yang besar, yang Masya Allah itu. Semuanya itu satu. Dalam satu karakter, dalam satu ketokohan, kita bisa menemukan semuanya. Dan karakter seperti apakah itu? Yaitu karakter yang rahmatan lil alamin. Karakter yang seharusnya kita menjadi sosok seperti itu. Itulah Buya Hamka. Sehingga beliau layak sekali untuk mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional. Nah, apabila kita tidak mencoba menghadirkannya kembali, merefresh, ya, yang terus-menerus kita dibawa untuk seakan-akan ada perbedaan, ada bersih. Ini saya harap ini akan menjadikan solusi baru yang mencerahkan, mendinginkan, membuat kita sadar dan menumbuhkan rasa cinta bahwa tidak ada yang namanya pengotak-ngotakan itu. Kita ini semua sama. Kita ini bisa menjadi insan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak perlu dipertanyakan berapa budgetnya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang semoga menghasilkan kemuliaan bagi kami yang terlibat dan juga masyarakat yang nanti akan melihat karya ini. Rasa bukan kesia-siaan, ini adalah sesuatu yang mutlak kita perlu lakukan. Saya ingin teman-teman bisa menuliskan bahwa ini adalah sebuah pesta perfilman nasional yang paling besar banyak sejarah. Oh, tepuk tangan dong. Ya, seginilah seharusnya film Indonesia dihargai, apalagi tokoh besar yang dijadikan inspirasi untuk menjadi film ya Pak Parwes ya. Baik, terima kasih. Mas Fajar, mungkin pertanyaan kedua tadi bagaimana bisa nantinya menggait teman-teman atau generasi muda untuk menonton film Buya Hamka di 20 April ya Mas Thomas ya. Silakan Mas Fajar. Bagaimana menggait? Yang pasti seluruh wartawan yang di sini saya tugaskan menjadi agen Buya Hamka. Yes, itu dia. Karena saya jujur ya, Buya Hamka ini bentuk seorang dalam berjuang itu beda-beda ya. Maksudnya ada yang angkat senjata gitu. Tapi kalau kita lihat di film ini kan
Buya Hamka sebagai wartawan membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk berjuang lewat tulisan-tulisannya. Nah, makanya bagaimana milenials, anak-anak muda mau menonton ini tergantung dari teman-teman wartawan yang hadir di sini, yang menurut saya orang-orang baik semua, orang-orang yang cinta, orang-orang yang menghargai jasa para pahlawannya, mau mengangkat ini hingga sampai ke generasi muda. Insya Allah ya, insya Allah. Mohon doanya, mohon dukungannya, insya Allah. Siap, terima kasih Mas Fajar. Mungkin sebelum ke Kang Purwa, Ustaz Erik Yusuf pada yang ingin disampaikan. Ya, saya ingin tambahkan sedikit ya, Mas Fajar sama Pak Parwes tadi tentang Buya Hamka. Mungkin saya mewakili MUI, jadi kawan-kawan media, saya ingin beri sedikit informasi ya tidak umum begini. Di dalam tafsir Buya Hamka ya, dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dalam surah Al-Balad beliau itu memberikan penjelasan tentang kalau seandainya sebuah negeri kita semua ingin berhasil, kita harus punya karakter marhamah di situ, ya. Nah, ulaika ashabul maimanah. Kalau kita punya karakter marhamah, kita akan menjadi golongan kanan, golongan yang terbaik. Marhamah ini artinya kasih sayang. Kawan-kawan semua yang ada di sini semuanya mungkin nggak ngeh bahwa film ini setelah saya berkali-kali lihat, ini bukan hanya memberikan tontonan, hiburan, nilai-nilai, tetapi juga mentransfer karakter marhamah yang ada dalam spirit Buya Hamka. Dan inilah yang sebetulnya kawan-kawan mungkin nggak ngeh gitu, bahwa dari mulai musiknya, dari mulai aktingnya, dari mulai skenario dan lain-lain, saya menangkap bahwa yang paling besar itu dampak kasih sayang yang diperlihatkan, spirit kasih sayang yang diperlihatkan oleh Buya Hamka. Coba nanti simak ya, karenanya saya ingin menghimbau kalau bisa semua lah, ini lintas agama, lintas generasi gitu ya. Ini coba lihat betapa pentingnya kita lihat ini, bahwa ini film yang memanusiakan manusia gitu loh. Jadi ini mentransfer betul-betul karakter kasih sayang yang kita punya, semua punya itu semua ke dalam gerak langkah kita. Karenanya sekali lagi selamat semua kepada seluruh para pekerja yang sudah ini berupaya maksimal. Saya betul-betul barakallahu fikum ya, berkah untuk kita semuanya karena ada mereka di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Erik Yusuf untuk pas ini ada belum. Sama Kang Purwa tadi ada pertanyaan mengenai musik. Boleh kita pinjam mikrofonnya? Baik, Kang Purwa ini ada? Ya, alright, sini. Oke, musiknya sesulit apa tadi dalam pekerjaan? Mungkin bisa lebih detail lagi tadi di dalam sedikit udah dikasih teaser. Silakan Kang Purwa. Ya, pertama adalah saya berbahagia karena saya salah satu orang yang masih sempat lihat Buya Hamka kalau bikin kasih tausiah di TVRI zaman dulu ya. Jadi paling tidak saya kenal tokoh beliau itu, untuk saya penting karena kalau enggak nanti saya kayak nggak tahu penokohannya. Lalu kalau Anda lihat pilihan musik sebenarnya harusnya dilihat dari keseluruhan 3 episode itu ya, atau 3 volume itu, karena bentuknya akan ditentukan. Misalnya begini, pertama saya harus tentukan apakah ini perlu musik tradisionalnya berapa persen gitu ya, karena kadang-kadang kita harus jaga, nggak perlu terjebak juga kalau tempatnya di Paninjau terus otomatis harus lagunya pakai instrumen Minang gitu. Nah, tantangan saya ada beberapa. Pertama adalah bagaimana membuat orkestrasi besar tapi rasanya masih Minang gitu. Nah, itu untuk saya tantangannya sih. Jadi melodi-melodi yang dipilih, progresi yang dipilih masih tetap rasanya masih dapat pada scene-scene tertentu ya. Kecuali pada scene-scene yang scene-nya umum gitu. Cerita mengenai dialah wartawan, tenggelamnya kapal Van der Weyck ya. Untuk saya itu universal aja ya. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu menentukan pertama kali 6 episode Sidul misalnya. Apakah ini akan Betawi dengan dengan konsekuensi yang nonton orang Betawi sangat segmented, atau kita rangkul seluruh segmen dari A sampai D gitu ya, semuanya bisa nonton secara universal. Itu juga satu konsep pilihan. Yang kedua adalah saya sempat bicara sama Mas Fajar, bahkan beberapa
waktu lama ya, waktu itu kita ketemu di Miracle. Saya bilang, Mas Fajar itu dialognya kan banyak yang panjang-panjang, yang isinya memang secara konten kuat ya. Itu ada filosofi, ada prinsip hidup di situ ya. Pertanyaan saya bilang sama beliau, ini bakal bosan gak sih? Nah, justru tantangannya bagaimana scene itu nggak bosan. Dan terakhir, produser sangat berani untuk membuat musiknya cukup tinggi. Kadang-kadang kalau film musiknya ada di belakang, tapi ini musik untuk saya cukup tinggi, agak khawatir juga sih pada awalnya. Tapi ketika kita tes di layar, it's okay gitu ya. Dialognya juga cukup berani juga, tempel-tempelan dengan musik, sehingga saya pikir ini sebuah keberanian juga untuk bagaimana mengemas film ini menjadi sangat indah gitu ya, secara estetik, bukan cuma secara gambar, tapi juga seluruh unsur yang terkait pada tampilan film itu. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih Kang Buat. Tapi kalau boleh tanya proses pengerjaannya itu di mana Kang Buat? Bagian besar apakah seluruh Indonesia atau ada yang di luar negeri? Jadi gini, saya membuat desainnya di sini menggunakan keyboard saya, tapi ketika sudah plot semua musiknya di dalam film, musik itu kemudian saya scoring dan dimainkan secara asli instrumen orkestra oleh Praha Symphony Orchestra di Praha, Cekoslovakia dengan 43 pemain. Wow, dibuat di Praha, Cekoslovakia. Kemudian kita proses musiknya untuk studio ini dengan stem 7.1 kalau nggak salah, kalau nggak. Jadi kita akan dengarkannya banget hasil orkestranya. Dan orkestranya sendiri diambil selama 2 hari 8 jam. 2 hari kali 8 jam. Terdiri dari 93 potong musik orkestra plus sekitar 20-an potong musik non orkestra. Wow, oke, tepuk tangan dong untuk kamu. Terima kasih jawabannya, ya, sangat penuh musik yang diberikannya. Silakan boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya Mas, atau dari mana dan pertanyaannya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi, kalau gelar di Minangnya Suka Ibrahim. Saya alumni Tawarin Padang Panjang, Pak. Terima kasih Pak Doni yang telah memerankan guru kami, pendiri sekolah kami, Inye Rasul. Kemudian Uda Pino juga memerankan senior kami, guru kami juga Buya Hamka. Jadi kami selaku keluarga besar alumni Tawarin ini berterima kasih sekali. Alhamdulillah gitu kan. Semoga ini menjadi karomah bagi kita semua, berkah bagi kita semua, dan membangkitkan, kalau istilah Minang itu membangkit batang baranam gitu. Membangkitkan kalau bisa dari Sumatera Barat itu kembali lagi tokoh-tokoh hebat-hebat untuk umat dan bangsa ini. Kemudian yang kedua, Pak Produser, Pak Partes, mungkin banyak sekali tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ini yang kalau kita angkat ke layar kaca itu sangat menarik. Misalnya seperti Bung Hatta, kemudian Pak Sahrir dan lain-lain. Saya yakin nggak akan ada habis-habisnya. Kemudian tadi saya di grup-grup WA di teman-teman kampung, teman-teman Tawarin, mereka minta kalau bisa di Sumatera Barat bikin pula lah acara kayak gini. Belum pernah kami dibikinkan acara kayak begini. Kalau dibikin kayak begini, yakinlah nggak termuat-muat besok di Padang itu. Nggak termuat-muat, nggak cukup-cukup gitu kan. Tapi kemudian tadi ada juga yang usul, kalau dilihat-lihat, kalau dipeti-peti katanya kan, kayaknya ini Laudia Cynthia Bella ini mirip Ibu Rahmah Elinusiah ini, pendiri Dinia Putri, kalau dilihat wajahnya gitu kan. Jadi cocok juga lah kalau dibikin, karena Dinia Putri itu adalah sekolah perempuan pertama di Republik Indonesia ini. Ketika stigma masyarakat masih memandang terhadap kaum perempuan, maka Dinia Putri itulah yang mengangkat harkat martabat kaum perempuan salah satunya. Ya. Jadi kalau dilihat-lihat Unibela ini udah, kata teman-teman kami, kata orang-orang kampungan, wah ini udah cocok nih. Cocok. Karena kami orang asli dari Bukit Tinggi, Pak. Tetangganya Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi sedikit sebelum dijawab, tadi setelah penonton mengobati rasa rindu akan sang guru dan juga dari Buya Hamka sendiri, bagaimana? Luar biasa Bang, kami itu tidak pernah ketemu ini rasulnya, cuma gambarnya saja kalau kita ketahuan itu. Kayak gambarnya saja luar biasa. Apanya? Paling kami ziarah ke Sungai Batang itu kan.
walaupun hanya melihat mata pusara Buya itu, aduh luar biasa lah. Kami sudah hampir 1 abad ini darahnya Pak. Tapi rasa-rasanya Inya Rasul itu maupun Buya Hamka itu nggak pernah mati hati kami. Begitulah rasa-rasanya gitu Pak. Jadi kalau di perpustakaan sekolah kami walaupun buku-bukunya udah usang, sudah dimakan rayap, tapi kalau kita pandai kawaid, pandai memaknainya, itu tidak ada habis-habisnya itu maknanya itu Pak. Bahkan pemikiran-pemikiran beliau itu dalam banyak-banyak kitab yang mereka tulis itu melampaui zamannya gitu. Nah, seolah beliau itu sudah hidup di abad 21 walaupun beliau ada di abad 20 gitu. Ya. Terima kasih gitu dah. Terima kasih. Jadi sebegitu maknanya, sebegitu riwayatnya untuk yang kita lihat di sini mewakili tadi di grup WA daerah kampungnya juga sangat-sangat semoga ini bisa menjadi kabar baik ya. Silakan. Mas Fajar boleh berapa? Silakan Mas Fajar menjawab yang pertama tadi. Jadi awalnya Dinia Putri itu saya kenal betul juga karena memang kakak saya pesantren di sana. Nah, waktu kita mau bikin film Buya Hamka ini, saya bersama tim, Pak Ipung, Bang Alan, kita main ke sana. Kita lihat foto-foto di sana. Banyak orang besar, banyak alumni-alumni Tawalib yang jadi orang besar sekarang di Republik Indonesia. Dan kalau abang tadi suka, abang jadi rindu sama guru-gurunya, sampaikanlah film ini biar viral, biar makin banyak orang menontonnya, hingga saya yakin kalau di volume 1 ini aja udah tergugah rasanya. Yang sedikit saya cuplikan ada adegan Engku Rasul, ada Buya Hamka, sudah berasa seperti itu. Kawal terus film ini sampai ke volume ketiga, karena di volume ketiga kita banyak berbicara tentang Tawalib, tentang Dinia Putri. Nah, terus saya mau komentari kenapa Bella terlihat mirip. Memang pada saat kita ke Dinia Putri, kita lihat tokoh-tokoh pendirinya, kita dadani Bella, ada kostum-kostumnya yang dibuat semirip mungkin dengan siswa-siswa di Dinia Putri. Mungkin itu kali ya, karena itu kan khas ya cara pakai kerudungnya gitu. Apa namanya? Lili. Maka bikin juga acara ini di Padang atau di Pekanbaru Bang, pasti banyak orang nonton. Doain ya filmnya sukses. Akhirnya produser makin berani gaspol lagi bikin acara yang lebih besar di Padang, di Pekanbaru. Karena itu udah request kawan-kawan di kampung tuh Bang. Ya, siap. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Bapak Faris tadi pertanyaannya mungkin Pak kalau bicara tokoh dari Sumatera Barat memang gak ada habisnya. Ya, terima kasih. Menurut saya keharuan, keinginan, harapan untuk kita hadirkan tokoh-tokoh yang punya peranan besar di negeri kita ini adalah sesuatu yang sangat baik, sangat positif, sangat tulus, dan harusnya bukan datang hanya dari Bapak, dari kita semua. Sehingga apabila kita mempunyai keinginan yang sama seperti itu dan melalui lokomotif yang akan berjalan dengan film Buya Hamka yang akan rilis tanggal 20 April ini, akan diikuti gerbong-gerbong lainnya. Akan banyak lagi film-film yang hadir, lahir, yang berbicara tentang ketokohan yang memang pantas untuk kita terus besarkan namanya. Kita ingat, kita kembalikan ke dalam ke dalam refleksi kehidupan kita di masa yang sekarang. Dan itu bisa terjadi apabila kita punya tanggung jawab yang sama, keinginan yang sama. Mari kita sukseskan Buya Hamka. Semoga keinginan Bapak, harapan Bapak jadi doa positif yang juga diaminin oleh semua teman-teman yang ada. Bismillah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yang terakhir ada dari model media. Ya, di depannya. Ya, silakan Mbak. Oke. Nama, media, dan pertanyaannya. Nama saya Fili dari Insert Trans TV. Saya mau nanya ke Kak Bella. Mungkin ini film terakhir Kak Bella. Nah, kenapa film Buya Hamka ini menjadi film terakhir buat Kak Bella? Terima kasih. Atas yang apa, Mbak?
Mungkin langsung Bella jawab, silakan Bella. Iya, ini emang film saya syuting 4 tahun yang lalu, tapi kita nggak ada yang tahu takdir Allah ya Mbak. Sekarang saya pengen fokus untuk apa yang ada di depan. Yang di depan adalah tanggal 20 nanti, insya Allah film kita akan rilis. Jadi saya benar-benar mohon doanya, saya sangat mohon supportnya untuk film kebanggaan kita semua, karena kita menjalankannya insya Allah penuh dengan hati kita, penuh dengan cinta kita. Jadi saya mohon doa dan supportnya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan. Baik, untuk seluruh kru dari film Buya Hamka, mungkin dengan posisi yang saat ini aja, boleh teman-teman yang lain maju ke sini. Kita berikan sedikit momen di sini untuk berfoto sebentar lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf yang belum sempat bertanya karena keterbatasan waktunya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kembali nanti di bioskop di tanggal 20 April 2023. Silakan teman-teman media boleh diabadikan di tengah. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Senyum semua, kasih senyum terbaiknya malam hari ini untuk film Buya Hamka. 1, 2, 3. Siap, lagi boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih seluruh jajaran cast, jajaran produser, seluruh rekan-rekan media yang sudah mensupport film Buya Hamka, seluruh tamu undangan.